Oke, balik lagi dari RFID. Akhirnya gue akan mereview sebuah barang lagi ya. Kalian bisa lihat ya di sini boxnya kayak gini ya. Barang ini apa? Sebenarnya ini bukan barang yang berkaitan dengan teknologi. Jadi langsung aja kita buka ya. Dan sebenarnya barang ini sebenarnya udah gue pakai ya. Jadi bukan unboxing pertama kali. Jadi ini barangnya udah gue unboxing dan udah gue gunain. Jadi langsung aja kita buka ya. Oke. Kita taruh sini dulu boxnya. Oke, jadi ini adalah sebuah sepatu apa? Kalau buat yang pecinta sepatu pasti tahu ya, kalau misalkan ada sepatu kayak gini ya, boxnya kayak gini, ini ya, kalian bisa lihat kayak gini ya, itu sepatu Nike Air Jordan. Dan kalau yang model boxnya kayak gini itu adalah tipe Air Jordan One High, yang mana biasa dibilang ini yang mungkin yang paling mahalnya lah. Kan Air Jordan ada yang high, mid, sama low. Jadi ini yang high-nya. Dan ini gua kasih spoiler dulu, ini adalah bukan produk asli, tapi ini adalah replika. Jadi boxnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat. Ini sini ada tulisan juga Nike ya. Dari atas juga kelihatan. Di sini udah ada tulisannya, ukurannya Air Jordan Retro High OG University Blue USA 9,5, di euronya ukuran 43, karena ukuran saya 43 ya. Ukuran kaki saya 27,5 cm. Untuk UK 8,5. Langsung aja kita unboxing. Nah, kita taruhin dulu. Biasa seperti biasa ini ada paper shoe-nya. Nah, jadi sepatunya kayak gini ya. Jadi ini spoiler dulu ya dari awal bahwa sepatu ini bukan sepatu otentik, bukan asli. Ini adalah replika dari sepatu Air Jordan 1 University Blue. Jadi dia kayak gini. Sepatunya kayak gini. Warnanya biru. Dan ini sepatunya udah pernah aku pakai ya. Jadi ini agak sedikit kotor, jadi wajar aja. Sepatunya kayak gini. Di sini ada serat-serat kulitnya, kelihatan ya. Ini replikanya bener-bener bagus ya. Stitchingnya, jahitannya juga rapi nih. Jahitannya rapi semua di sini. Bener rapi, ya. Juga rapi. Ya, sini ada logo Air Jordan-nya di sini, dan logo Air Jordan-nya itu di press ya, agak mendem gitu. Dan di dalamnya lagi selain ada sepatunya, kita terusin dulu, kita dapat shoelace-nya yang cadangannya. Jadi dia itu yang bawaannya itu dia udah ada yang warna hitam, udah terpasang ya, udah terpasang warna hitam, dan yang cadangannya warna biru muda nih kayak gini ya, warnanya biru muda diplastikin. Jadi kita dapat satu shoelace dan satu lagi yang cadangan, dan satu lagi yang udah terpasang warna hitam kayak gini. Oke, jadi sepatunya kalian bisa lihat ya, ini ada logo shoesnya, logo Nike shoesnya ya. Dia ke belakang warna hitam gini ya, ke belakang. Sini stitchingnya juga rapi ya, benar-benar rapi, jahitannya rapi ya. Stitchingnya dari sini ke belakang sampai nyambung ke sini, dan ada logo Air Jordan-nya. Untuk bagian dalamnya sendiri, kita bagian lidah sepatunya tuh dia kayak gini ya. Ada logo Nike-nya di sini ya. Kalian bisa lihat nih ada logo Nike-nya di sini di atas ya. Terus di sini ada tulisannya. Dan biasa ya, made in China, karena memang pabrik aslinya Air Jordan sendiri tuh ada di China ya. Jadi made in China itu bukan berarti barang itu fake, tapi memang produk aslinya memang dari China. Dan ini replika ya, dia berusaha mengikuti apa yang aslinya. Di dalamnya kita dapat shoe tree ya. Jadi shoe tree ini buat bikin sepatu kita, misalkan kalau misalkan udah nggak dipakai, dimasukin ke dalam supaya sepatunya bagian toe-nya itu nggak nge-crease, bagian atasnya nih nggak nge-crease, nggak rusak gitu. Jadi bisa diselipin gitu, selipin kayak gini. Ada shoe tree-nya, ada buat biar sepatunya tuh tetap stay in shape, tetap sesuai dengan bentuknya. Ini shoe tree-nya di sini. Di sini juga ada shoe tree-nya juga sama. Lalu di sini ada logo Nike Air Jordan-nya. Nike aja, Nike Air. Di sini ada tulisannya Nike Air. Lalu ada men's size 9,5, AK 43 ya di euro. Untuk bagian outsole-nya sendiri nih kayak gini, warna biru ya. Dia warna biru muda. Dan dia ada 3 warna, jadi ada biru, ada putih, ada hitam. Untuk bagian toe-nya sendiri nih, yang bagian depan dia warna biru,
dan ada putih ya. Lalu untuk bagian insole-nya, bagian dalam, dia itu dilem, jadi dia ada lemnya. Ini aku buka dan kerasa ada lemnya ya. Nah di sini ada benangnya, kalian bisa lihat ini ada benangnya ya di dalam. Dan kita coba copot aja ya sole dalamnya. Oke, jadi ini sole dalamnya kayak gini ya, insole-nya. Sini ada naik air ya, naik air. Lalu dia dilem secara ada patternnya horizontal gini. Jadi dia dilem gitu. Ini kerasa banget lengket ya. Lalu di bawahnya ada benangnya. Bekas benang stitchingnya itu ada. Dan dia di selotip. Dan kalau kalian perhatikan, dia itu warna birunya itu, dia kalau kita elus-elus gini dia warnanya akan berubah. Jadi kalau kita elus-elus gini, warnanya dia akan berubah. Ini akan kelihatan di kamera, tapi kalau kalian perhatiin ya, warnanya bisa jadi biru tua sama biru muda, dia berubah. Tuh. Ini warnanya berubah. Jadi di semuanya berubah dia. Tuh. Ini juga sama berubah. Jadi warnanya itu, kulitnya itu bisa berubah biru muda sama biru tua. Agak sedikit tua gitu. Ini full ya, semuanya bisa berubah. Kalian bisa lihat ya, mungkin kelihatan di kamera. Ini berubah dia ya. Menurut gua ini pribadi sih ini benar-benar udah hampir 11-12 sih sama yang aslinya. Tapi kalau secara harga ini jauh banget. Jadi ini jauh banget ya. Jadi buat kalian yang mau beli sepatu Jordan itu memang untuk Jordan High ini memang terkenal mahal ya. Sedangkan Jordan itu biasanya kalau yang low bisa di antara 1,5 sampai 2 juta, yang mid bisa 3 sampai 4 juta, sedangkan yang high itu di atas 4 juta sampai mungkin belasan sampai ratusan juta gitu kan. Kalau untuk yang Jordan yang paling murah aja yang untuk sekarang Rebellionaire aja udah mungkin 4,9, sedangkan kalau untuk Jordan yang tie-dye itu udah karena di angka 5 juta. Itu udah mahal banget sih untuk sebuah sepatu ya, karena memang dia produksinya langka kan. Sedangkan untuk yang University Blue pada awal retail aja, harga retailnya seingat saya waktu pertama rilis itu mungkin bukan retail ya, udah resell jatuhnya. Ini udah sekitar, terakhir di Tokopedia sih dulu pernah masih 4,9 sampai 5 juta. Dan sekarang kalau waktu itu saya samperin ke toko offline-nya itu bisa 7,3 untuk size 44. Sedangkan saya pakai 43. Jadi benar-benar Jordan ini sepatunya memang bukan main-main sih. Saya pribadi ya menurut saya nggak masalah sih ya kalau kita misalkan beli barang fake itu masih it's okay lah. Kalau misalkan harga yang orinya, otentiknya itu terpaut jauh gitu, masih bisa buat menyelamatkan lah buat kalian yang mau bergaya. Dan menurut saya pribadi ya, kalau bergaya itu disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Nggak harus kalian beli barang yang otentik. Kalau misalkan memang sanggupnya sepatu yang Jordan yang 200.000, 100.000 ya nggak masalah. Yang kayak di Taman Puring itu ya nggak masalah. Atau mau beli yang level lebih tinggi yang 1 juta, 1,5 juta ya nggak masalah. Itu juga cukup bagus ya. Atau yang 2 juta ataupun kalian mau beli yang otentiknya yang di atas 4 jutaan ya nggak masalah. Kembali ke kantong kalian masing-masing gitu. Tapi ya ada harga ya, ada rupa ya, ada kualitas gitu. Jadi untuk replikanya ini sendiri ya, ini kan dari Cina ya. Jadi ini pun saya harus PO selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu di PO, dikirim dari China, terus masuk ke penjual dicek sama dia bagus enggaknya, lalu dikirimkan ke pembeli. Jadi kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya ya. Jadi di dalam ini kita bisa dapat boxnya kayak gini ya, benar-benar Nike yang asli ya boxnya kayak gini. Selalu kita dapat papernya juga, ada papernya. Ini benar-benar boxnya kayak yang asli sih. Nah, sepatunya tadi kalian udah lihat ya, benar-benar bagus ya. Sepatunya kayak gini ya, benar-benar bagus. Warna biru juga bagus dan dia bisa berubah warna juga nih, kalau kita lus bisa berubah warna. Ya, kalian perhatikan ya, ini warnanya berubah. Ada shoe tree-nya juga, kita dapat shoe tree-nya juga sama. Nah, jadi benar-benar bagus ya. Sesuai lah paketnya sama yang asli pun sama. Dia dapatnya satu shoelace juga cadangan yang warna biru, dan yang sedang terpasang nih, yang sudah terpasang warna hitam ya. Yang paling aku suka sih ini warnanya bisa berubah sih ini. Di warnanya kalau kita lulus itu dia berubah seperti kayak yang versi Dark Mocha-nya Air Jordan juga kayak gitu, Dark Mocha, Travis Scott juga kayak gitu dia. Kesimpulannya untuk harganya ya, jadi
Kalau kalian bandingkan dengan Jordan yang asli ya, yang asli itu dia harganya kalau yang University Blue itu sekarang udah di angka 7,3 untuk size 44 terakhir saya ngecek, dan untuk di online mungkin masih ada yang jual sekitar 6 juta ya. Nah, untuk harga replika ini kan udah bener-bener 11-12 sama yang asli. Harganya di 2,3 aja. 2,3 juta itu benar-benar save uang kalian banget gitu. Buat kalian yang pengen pakai sepatu Jordan gitu tapi kalian merasa nggak punya uang, menurut gua ini masih worth sih kalian beli fake-nya. Itu nggak masalah karena ini kan dia ini kan replika ya. Jadi nggak masalah sih buat gua. Jadi ini kan untuk pemakaian sehari-hari, dan buat kalian yang mau pakai sepatu Jordan untuk daily beater, untuk pakai kerja atau untuk kerja-kerja ekstra gitu, untuk pakai harian kan pasti sayang juga ngeluarin duit untuk beli yang otentik kan. Kalian bisa beli yang replikanya kayak gini di harga 2,3 aja, dan itu udah kualitasnya udah 11-12 lah sama yang asli gitu. Dan menurut gua nggak salah sih buat kalian beli barang replika kayak gini, karena bergaya itu kan disesuaikan dengan dompet kalian masing-masing. Jadi untuk kesimpulannya gua rasa ini adalah sepatu Jordan yang menurut gua worth gua beli ya untuk pemakaian daily beater sehari-hari gua, dan akan gue pakai untuk harian ya. Nanti akan gue kasih lihat juga tes on fitnya kayak gimana ketika gue pakai ya. Jadi gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah mau nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang penasaran dengan sepatu-sepatu Jordan yang replikanya. Mungkin kedepannya gue akan review beberapa sepatu Jordan yang replikanya juga. Jadi kalian bisa tahu juga. Dan sebelum kalian bisa membeli, kalian bisa lihat di channel gue di Terif ID. Terima kasih buat waktunya. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.